Halo, welcome back di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai cara penggunaan array. Pada video yang menjelaskan tentang tipe data, kita telah belajar untuk membuat variabel yang disesuaikan dengan tipe datanya. Sebagai contoh, jika kita ingin membuat variabel yang menyimpan nama mahasiswa, kita bisa membuat tipe data string dengan nama variabel nama mahasiswa untuk menyimpan nama mahasiswa. Kemudian bagaimana jika kita ingin menyimpan banyak nama mahasiswa? Sebagai contoh, kita ingin menyimpan 5 nama mahasiswa. Apakah kita harus membuat variabel satu persatu? Nah, untuk membuat variabel satu persatu ini dirasa kurang efisien karena jika datanya lebih dari 5 akan membutuhkan banyak sekali kode. Untuk itu, kita bisa meringkasnya dengan menggunakan array. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai array, mari kita lihat cuplikan dan penjelasan berikut ini. Ada beberapa cara untuk membuat array pada bahasa pemrograman Java. Yang pertama adalah dengan menuliskan tipe data, diikuti dengan kurung siku buka dan kurung siku tutup, kemudian diikuti oleh nama array-nya. Yang kedua adalah dengan menuliskan tipe data, di sini dituliskan string, kemudian diikuti oleh nama array-nya, dan diikuti kurung siku buka serta kurung siku tutup. Jika menggunakan dua cara ini, maka harus diikuti oleh isi array-nya dengan sintaks sama dengan kurung kurawal. Di dalamnya diisikan elemen-elemen array yang dipisahkan dengan tanda koma. Yang terakhir adalah dengan menuliskan tipe data, di sini string, tanda kurung siku, kemudian nama array-nya, sama dengan new, tipe datanya, dan pasangan kurung sikunya. Jika kita menggunakan cara yang ketiga, di dalam kurung siku harus diisi dengan panjang elemen array-nya. Panjang array pada Java bersifat fixed size, yang berarti harus ditentukan panjang array-nya terlebih dahulu. Ada satu hal penting yang perlu diingat. Indeks dalam array selalu dimulai dari 0. Sebagai contoh, pada array nama mahasiswa memiliki panjang 5 elemen. Elemen pada indeks ke-0 adalah Ari, indeks ke-1 adalah Ben, dan begitu pun seterusnya sampai ke indeks ke-4. Dari indeks ke-0 sampai indeks ke-4, panjang array-nya adalah 5. Setelah kita mengetahui tentang indeks array, kita bisa mengisi atau mengubah nilai array dengan cara seperti berikut ini. Nama array-nya diikuti indeks array yang ingin kita isi atau kita ubah isinya, diikuti sama dengan, dan nilai dari indeks array yang kita ubah. Sebagai contoh di sini, indeks array ke-0 sebelumnya telah kita isi dengan Ari. Kemudian, di sini kita ubah indeks ke-0 array menjadi Andi. Maka, setelah kita tampilkan, hasilnya menunjukkan indeks ke-0 array sudah berubah dari Ari menjadi Andi. Kita bisa tahu panjang array dengan menggunakan metode length. Caranya adalah dengan mengetikkan nama array yang telah kita buat, .length. Setelah itu, kita coba untuk menampilkan nilainya, yang menunjukkan bahwa panjang array nama mahasiswa sepanjang 5. Setelah mengetahui panjang array, kita bisa mengisi seluruh nilai array secara otomatis dengan menggunakan perulangan atau looping. Caranya, jangan lupa untuk mengimport Java Util Scanner
kemudian membuat objek scanner input. Setelah itu, kita buat juga variabel integer i untuk iterasi. I mula-mula kita mulai dari 0. Kemudian akan dilakukan perulangan sampai i bernilai kurang dari panjang array-nya. Intinya, kita akan mengakses array kita dari indeks ke-0 sampai indeks ke terakhir. Untuk mengetahui indeks terakhir dari suatu array, dapat dihitung dengan cara panjang array dikurangi 1. Oleh karena itu, di sini kita menggunakan operator kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Untuk mengisi elemen array dari input user, caranya sama seperti ketika kita mengisi variabel pada umumnya. Dengan cara kita tuliskan nama array-nya, diikuti indeks ke i yang diapit dengan kurung siku. Ini artinya, pada indeks ke i, maka user bisa menginputkan nama sebagai elemen dari array nama mahasiswa. Sehingga ketika kita running, kita bisa menginputkan nama mahasiswa sebanyak panjang array yang telah ditentukan. Untuk menampilkan seluruh elemen array, kita bisa gunakan perulangan seperti pada saat kita menginputkan elemen array nama mahasiswa tadi. Bisa juga dengan memanfaatkan looping for each. Cara menggunakan looping for each adalah dengan mengetikkan for, kemudian pada kondisi for kita buat variabel dengan tipe data array-nya, diikuti tanda titik 2, dan tambahkan nama array yang telah kita buat. Sintaks ini berarti untuk setiap X di array nama mahasiswa, kita akan menampilkan elemen array-nya. Saat di run, akan muncul seluruh elemen array dari array nama mahasiswa. Khusus untuk video kali ini, saya hanya menjelaskan mengenai array satu dimensi. Sedangkan array sebenarnya bisa juga digunakan lebih dari satu dimensi. Misalkan untuk 2 dimensi, 3 dimensi, dan multidimensi. Untuk array satu dimensi, kita bisa menggunakan juga array list, di mana array list ini bisa digunakan untuk beberapa tipe data. Penjelasan mengenai array list dapat dilihat pada cuplikan berikut ini. Pada Java, terdapat array yang dinamis yang dinamakan dengan array list. Array list pada Java digunakan untuk menyimpan beberapa data dengan tipe data yang berbeda. Panjang array list juga dinamis, tidak seperti array yang ukurannya terbatas dan harus diinisiasi di awal. Untuk penggunaan array list, kita perlu untuk mengimport Java util array list. Setelah itu, kita buat objek array list dengan cara mengetikkan array list, nama array list yang kita inginkan, sama dengan new array list. Selanjutnya, untuk menambahkan elemen pada array list, di sini saya pakai mahasiswa, diikuti titik dan ketikan add. Sama halnya dengan array pada umumnya, elemen pertama array list merupakan indeks array ke-0. Untuk mengetahui panjang dari array list, kita bisa menggunakan metode .size. Untuk menampilkan seluruh elemen array, kita bisa gunakan sistem outprint sebagaimana menampilkan nilai dari variabel pada umumnya.
Untuk menampilkan elemen array pada indeks tertentu, kita gunakan metode get yang diisi dengan indeks array yang ingin kita tampilkan. Kita juga bisa menghapus elemen array dengan menggunakan metode remove. Pada video ini, saya membuat contoh untuk meremove indeks ke 0. Di sini dapat terlihat bahwa elemen berlian telah terhapus. Selanjutnya, jika kita tampilkan indeks ke 0, maka sudah bukan berlian lagi yang muncul, tetapi nilai 26, di mana nilai 26 tadinya adalah indeks ke 1 berubah menjadi indeks ke 0 karena pada indeks ke 0 sebelumnya telah kita hapus. Nah, cukup mudah kan dalam penggunaan array pada pemrograman Java? Jangan lupa untuk like video ini jika dirasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati, karena pada video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan array 2 dimensi dan bagaimana cara menggunakan fungsi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.